Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah sempat untuk menghadiri NGNP online pertama kayaknya ya. Ya, insya Allah yang pertama kita akan lanjut ke kedua. Ya. Jadi langsung saja, mungkin kita sudah jam 4:15 ini, jadi saya sebagai host hanya sekedar membuka saja untuk kegiatan NGNP virtual kita pada hari ini. Yang agendanya akan ada penyampaian atau agenda utama adalah penyampaian materi dari Ibu pengawas kita, Ibu Nurhida SPD MPD, sebagai pengawas Gubernur Kota Kendari, dengan tema strategi pembelajaran menyongsong new normal sebagai penguatan bagi guru bahasa Inggris SMP MTS Kota Kendari. Namun sebelum agenda utama kita mulai, itu dari Ibu pengawas, Ibu Nurhida, saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Kendari, Bapak Agus Salam SPD MBA, untuk menyampaikan pengantar atau sepatah kata untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini. Kepada Pak Ketua, Pak Agus Salam, saya persilakan. Ya, terima kasih host Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada kegiatan kita yang sederhana dan singkat ini tetap diridhoi dan memiliki berkah kepanjangan. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bahasa Inggris Dikmudora, Ibu Nurhida SPD MPD yang sangat ulet. Saya lihat ini beberapa hari ini, saya pantau terus, sangat aktif sekali. Kemudian kawan-kawan pengurus, ya, yang sedang mengikuti kegiatan online kita ini, dan ucapan terima kasih juga kepada Ical dan beberapa teman yang menginisiasi kita untuk melaksanakan kegiatan video conference ini. Semoga ini tahap pertama akan berlanjut lagi pada tahap kedua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan menyongsong new normal ini. Karena saya mengambil kasus di SMP 1 saat ini, kasusnya sederhana sekali, tentang protokol tentang COVID ini ya, protokol COVID ini, sehingga ketika kita melihat ini, proses pembelajaran yang terkait dengan pendidikan sebagai ujung tombak kita di Kota Kendari, khususnya SMP ini, mengalami masalah yang sangat serius saya lihat ini, karena kita tidak bisa lagi bertatap muka dengan siswa, ya. Dengan ketatnya protokol yang ada dari Dikmudora, kemudian dari wali kota juga ini memperlihatkan bahwa memang urgensi dari proses pembelajaran kita, ya, terutama kawan-kawan bahasa Inggris ini sangat berdampak sekali, ya, sehingga kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa pendidikan akan berjalan secara bagus, ya. Karena saya sadari juga ketika pembelajaran ini dilaksanakan secara online ini, kita tidak mempunyai suatu skala atau barometer untuk mengukur ketercapaian ini. Ya. Melalui kesempatan ini, saya sengaja secara resmi, secara hati ke hati juga mengajak Ibu Pengawas kita bahasa Inggris untuk memberikan sumbangsi pemikiran. Kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan bagi kawan-kawan guru ketika menghadapi atau menyongsong new era ini. Ya. Karena kalau tatap muka dilihat ini ada batasan-batasan. Misalnya kemarin hasil rapat di SMP 1 menindaklanjuti daripada keputusan Diknas bahwa sekolah itu melaksanakan hanya 2 mata pelajaran, matematika dan IPA. Nah, jadi kemarin kami berdiskusi dengan kepala sekolah, kita menambah lagi. Selain IPA dan matematika, yang tatap muka nanti itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPS, 5 mata pelajaran. Ya. Apabila ini berjalan secara maksimal ini, mungkin dari Ibu Pengawas kami mengharapkan strategi yang tepat, ya, sehingga betul-betul antusias kawan-kawan guru bahasa Inggris Kota Kendari ini tidak tertidur. Ya. Saya rasa kita beberapa bulan tertidur ini, walaupun kita sudah laksanakan kegiatan pembelajaran secara online bagi siswa ini, pasti ada masalah-masalah memang yang betul-betul tidak tercover. Tidak ada monitoring kita, tidak ada evaluasi keberhasilan kita selama 3 bulan ini kita pasif ini.
Jadi mulai kesempatan ini kawan-kawan seluruh pengurus atau anggota MGMP Kota Kendari bisa mendengarkan kiat-kiat jitu dari Ibu Pengawas, Ibu Nurhida untuk menyampaikan ya kata kunci apa saja yang kita perlukan. Ya. Saya mengutip kemarin Kepala Sekolah SMP 1 Kendari menyampaikan kepada kami bahwa silakan melaksanakan pembelajaran dengan mengevaluasi KD-KD yang dianggap esensial. Ya. Kalau kita bicara esensial, sebenarnya KD-KD bahasa Inggris esensial semua. Nah, ini perlu ada tim, ada penyelarasan atau keseragaman kita semua di tingkat MGMP sehingga mata pelajaran bahasa Inggris ini memang terstruktur dia. Ya, pelaksanaannya terstruktur, kita mempunyai satu kesamaan baik di tingkat SMP 1, SMP 2 dan seluruh MTS mungkin di Kota Kendari sama persepsi kita. Jadi mulai kesempatan ini saya memohon kiranya selaku Ketua MGMP kepada Ibu Nurhida selaku pengawas kita dan insya Allah ke depan saya doakan menjadi pengawas pembina kita untuk bahasa Inggris ya, mohon diaminkan ya karena beliau bekerja sudah cukup kuat, ulet ya, sangat proaktif dalam dunia pendidikan ini. Jadi mewakili kawan-kawan ya satu tujukan ini penyampaian saya secara sederhana saja, mohon ada eksplanasi atau ada penguatan-penguatan bagi kita kawan-kawan di garis depan pendidikan di tingkat SMP menghadapi new normal ini sehingga pembelajaran ini tidak terputus lagi, tetap berkesinambungan dan tetap menghasilkan mutu pendidikan yang kita harapkan. Dari saya cukup, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengantar atau kata-kata dari Pak Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Kendari, Bapak Haji Calon SPDMBA. Dan untuk kesempatan selanjutnya adalah agenda utama kita yaitu penyampaian dari Ibu Pengawas kita, Ibu Nurhida SPDMPD. Dan kepada Ibu, kami persilakan dengan hormat. Kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun hanya melalui media video conference ini, tapi alhamdulillah saya sangat merindukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bertemu. Tapi karena kondisinya sehingga kita harus seperti ini. Alhamdulillah. Walaupun hanya beberapa orang yang bisa connect, tetapi kita sudah harus bersyukur karena ini adalah langkah awal. Terima kasih kepada Pak Aprisal yang sudah berinisiatif untuk membuat conference ini atau sebagai hostnya. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti webinar nasional tentang kesiapan dan adaptasi kepemimpinan dan manajemen sekolah menyongsong normal pendidikan. Ya. Di sana saya mendengarkan secara berulang-ulang Pak Sekretaris Jenderal Pendidikan itu selalu mengulangi bahwa untuk pembelajaran ini sekarang adalah fokus kepada murid. Jadi hal yang paling utama itu adalah fokusnya kepada murid dan diulangi secara berulang-ulang. Terus yang berikutnya, orientasi bukan lagi pada hal-hal yang bersifat administratif, tetapi kita berorientasi pada kualitas pembelajaran. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa selama pandemi ini kualitas pembelajaran kita jelas menurun karena berbagai kendala. Tentunya untuk melaksanakan strategi pembelajaran, kita harus mulai dari diri kita dulu sendiri. Kita guru harus selalu berusaha meningkatkan kualitas kita, baik itu melalui secara mandiri maupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan selama masa pandemi ini. Kementerian Pendidikan hampir setiap hari melaksanakan webinar dan bisa mendaftar, bisa kita belajar di sana. Terus di samping itu juga ada portal untuk rumah belajar streaming. Portal rumah belajar streaming itu bisa kita belajar berbagai macam pembelajaran, cara mengajar, umpamanya di sana ada cara membuat media pembelajaran online dan seterusnya, itu bisa dibuka di YouTube. Kita bisa buka saja di YouTube rumah belajar streaming. Pastinya teman-teman sudah ada yang pernah membuka itu, hanya mungkin belum konsen karena kita belum merasa terlalu membutuhkan.
Kemudian program pemerintah yang kedua sekarang ini adalah mengenai guru penggerak. Guru penggerak adalah guru-guru yang akan menjadi motivator bagi teman-teman guru yang lain. Ini juga sudah dibuka oleh kementerian. Silakan Bapak Ibu mendaftar menjadi guru penggerak di daerah kita masing-masing. Nah, kami sebagai pengawas juga berusaha kami mendaftar untuk sebagai pendamping guru penggerak, walaupun itu masih dalam proses pendaftaran karena masih panjang waktunya dan banyak persyaratan yang harus kami penuhi. Gitu. Terus pesan dari kementerian juga bahwa untuk pembelajaran secara tatap muka, kementerian tidak memutuskan bahwa akan melaksanakan tatap muka secara langsung, itu dikembalikan kepada daerah masing-masing, gitu ya, dikembalikan kepada kebijakan daerah masing-masing. Jadi kita berarti dikembalikan kepada kebijakan wali kota. Seperti yang disampaikan tadi ketua bahwa ada kebijakannya bahwa yang tatap muka hanya mata pelajaran tertentu. Itu kita masih menunggu, belum ada keputusan yang resmi karena kami masih akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sekolah mana saja yang sudah siap untuk tatap muka secara langsung. Itu kami belum turun, tim Diknas belum turun, memang kami baru mempersiapkan instrumen yang akan disiapkan oleh sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka di new normal ini. Jadi dikatakan bahwa 2 bulan terakhir ini adalah masa transisi buat kita semua dan seluruh Indonesia bahkan. Terus kementerian juga memberi tantangan kepada sekolah atau satuan pendidikan, siapa yang berani untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan berpedoman kepada rambu-rambu penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada kesehatan siswa dan semua warga sekolah. Tidak ada dulu itu seperti sekolah ini mau ini, nanti itu akan ada evaluasi dulu dari kami. Insya Allah mulai Senin mungkin timnya sudah akan turun evaluasi sekolah mana saja yang sudah bisa tatap muka langsung, atau teknisnya kalau memang tatap muka langsung apakah anak-anak itu akan shift atau mata pelajaran tertentu, itu nanti akan kami akan diputuskan setelah ada evaluasi. Terus di masa pandemi ini dikatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan pembelajaran daring secara keseluruhan oleh seluruh siswa. Maksudnya berarti itu harus ada yang daring dan ada yang luring. Itu pasti, itu sudah. Terus sudah ada yang luring. Terus itu di surat edaran Sekjen Kemdikbud nomor 15 2020 itu sudah dijelaskan secara jelas bagaimana prosedur pembelajaran jarak jauh. Gitu ya. Jadi itu saya baca di lampiran bab 1, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah membaca karena ini sudah lama dilempar ke grup. Ibu Bapak sudah baca? Sudah baca Bapak Ibu SE nomor 15 2020? Belum. Sudah? Belum. Belum. Oke. Ya, secara garis besarnya surat edaran itu di bab 1, enggak apa-apa, kita jujur itu lebih bagus. Bab 1 itu adalah tujuan, prinsip, metode belajar dari rumah. Itu di bab 1. Sedangkan di bab 2 itu adalah panduan pelaksanaan belajar dari rumah. Panduannya itu di sana sangat jelas portal-portal apa saja yang bisa kita buka dan media apa saja yang bisa digunakan yang secara luring dan secara daring. Secara luring, media televisi Republik Indonesia, TVRI, yang disiarkan setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, bisa didengar? Ya, lanjut. Ya, lanjut, Bu. Ya, lanjut, Bu. Jelas. Kalau tidak salah, antara jam 10 sampai jam berapa ya? Itu ada setiap hari ada perubahan. Itu untuk tugas yang luring. Terus untuk yang daring, tentunya tidak ada masalah. Terus yang kedua tadi masalah materi, katanya menurut kita materi itu esensial semua, betul. Ya. Nah, terus saya ulangi dulu ya, bab 2 tadi panduan pelaksanaan pelajaran dari rumah. Sedangkan di bab 3 surat edaran itu menjelaskan panduan kegiatan pembelajaran satuan pendidikan jika sekolah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu sudah ada acuannya. Ya. Dan itu acuan itu akan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan itu sedang kami susun rambu-rambunya dari Dinas Pendidikan dan ada timnya akan turun verifikasi atau evaluasi
sekolah mana saja yang saya katakan tadi yang sudah siap untuk melakukan tatap muka langsung dan menunggu keputusan wali kota karena kementerian itu menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Oke, saya kira itu yang tadi untuk luring dan daring. Terus tentunya kalau ada yang luring dan daring itu adalah pekerjaan berat buat kita guru. Sedangkan di kelas yang kita kumpulkan satu kelas dalam satu lingkungan itu susah kita atasi anak-anak, apalagi ya, ini sudah dua metode pakai nih. Iya, jadi kita teknis pengalaman teman-teman dari daerah lain itu yang waktu webinar kemarin ada yang mengatakan bahwa kalau yang luring itu mereka membuat posko untuk materi itu disimpan di posko. Nanti anak-anak dia jemput satu-satu, tidak datang secara berkerumun, tidak datang secara bersamaan. Kemudian tugasnya itu dikembalikan lagi ke posko tersebut di sekolah bagi yang luring. Berarti kita guru harus mempersiapkan materi atau lembar kerja yang akan mereka kerjakan di rumah. Terus masalah materi itu juga benar tadi dikatakan bahwa sesuai dengan KD, tetapi tidak harus secara keseluruhan KD itu kita paksakan harus dikerjakan di rumah oleh siswa karena kondisi belajarnya belum tentu orang tua mereka bisa membantu mengerjakan tugas di sekolah di rumah karena tidak semua orang tua bisa membantu anaknya belajar di rumah. Tetapi kita membuatkan dia materi yang bisa mereka belajar mandiri dengan senang hati, tidak membebani, tidak terlalu membebani. Kalau umpamanya bahasa Inggris, contoh sederhana, kalau bahasa Inggris, kalau topik kita hari ini perkenalan, mungkin cukup kita suruh membuat daftar nama-nama anggota keluarganya, terus keadaan keluarganya itu dan apanya secara sederhana saja. Kalau itu secara daring, berarti tinggal dikirim daringnya apakah menggunakan media WA, apakah menggunakan media email, dan seterusnya tergantung gurunya. Atau classroom apa, dan seterusnya. Bapak dan Ibu lebih tahu apa yang harus digunakan. Terus, secara teknis, ada lagi panduan pelaksanaan pembelajaran selama COVID-19 itu ada saya sudah upload di grup itu panduannya. Di situ jelas mulai dari pemilihan materi, seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, rambu-rambu pemilihan materi ada di sana, sampai pada cara penilaian. Itu sudah kami lempar ke grup. Bapak Ibu silakan dibaca, karena memang kita butuh membaca sekarang ini. Ya, itu. Jadi secara teknis saya ulangi, panduan pelaksanaan pembelajaran selama COVID itu mulai dari pemilihan materi sampai pada penilaian sudah ada di panduan itu. Terus, saya kira itu untuk ke materi dan sebentar kita diskusi, tidak terlalu panjang mungkin. Itu cuma pengantar saja, nanti sebentar kita diskusi. Terus ada kalimat di sini yang saya ikuti pada saat webinar itu, guru yang pintar itu mahal, tapi guru yang ikhlas dan peduli itu jauh lebih mahal. Itu kalimat yang paling menyentuhkan saya. Mumpuni. Mahal, tapi guru yang ikhlas dan peduli itu jauh lebih mumpuni. Ya, jadi kita alhamdulillah, saya yakin teman-teman yang bisa connect hari ini adalah termasuk guru yang peduli dan ikhlas. Saya kira itu. Terima kasih bagi teman-teman guru ini. Kita semua sudah menjadi guru yang baik, tetapi kita harus berusaha meningkatkan diri menjadi guru yang luar biasa. Karena guru yang baik adalah guru yang mengajar dengan baik di kelas, mengatur muridnya dengan baik, tapi guru yang luar biasa atau guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi. Saya kira itu mungkin yang paling sebagai kata-kata kunci saya. Itu dari saya, nanti kita lanjut dengan diskusi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila masih ada yang kurang nanti kita saling mengisi, karena saya juga tidak mungkin sudah bisa mengakomodir semua yang terjadi pada saat ini, karena setiap hari itu aturan berkeluar lagi, hari ini, besok lagi, dan seterusnya. Setiap hari ada yang keluar aturan-aturan atau perubahan terkait dengan pembelajaran masa transisi ini. Saya kira itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai?
Silakan dulu Pak Rizal nanti ngambil hal ini untuk menyerahkan kepada teman-teman, mungkin ada beberapa hambatan atau masalah yang ingin disampaikan kepada Ibu Pengawas. Demikian tadi penyampaian atau materi dari Ibu Pengawas kita, Ibu Dorida, SPD MPD, dan karena sudah menunjukkan pukul 4.35, kita masih punya waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab mungkin atau tukar pendapat dengan teman-teman anggota MGMT Bahasa Inggris Kota Kendari, Bapak Ibu Guru di MGMT Bahasa Inggris Kota Kendari, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada curhat atau ada apa yang mau disampaikan, kita bisa diskusikan sama-sama di sini. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan mau bertanya mungkin. Host, ada yang saya lupa. Tadi saya memohon maaf kedua teman saya, Pak Ibu Fatima dan Pak Marhen. Sebelum ini kami menghubungi mereka, tapi mereka tadi sepertinya kedua-duanya lagi sehat, jadi mereka mohon maaf. Ya, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Ibu. Ya. Apa ada yang kasih masukan? Ya, mungkin saya bisa ada yang mau nanya sedikit ini, bisa kita diskusikan juga. Ya, silakan Pak. Kalau ada mungkin. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya. Ini mungkin Bu kita diskusi secara umum saja, ya. Saya mengambil pengalaman anak saya yang di SMA ini. Ya. Ketika pelaksanaan dalam jaringan dilaksanakan, ya, ini sepertinya secara psikologis dia ini down, menurun, ya. Karena banyaknya mata pelajaran yang dilaksanakan itu. Sehingga ketika dia bandingkan antara proses tatap muka dan proses online metode yang digunakan ini, ternyata nih masalahnya ada pada tatapan proses pembelajaran secara online. Ya, karena setiap mata pelajaran itu sambung menyambung memberikan tugas. Ya, kalau ini memang dilaksanakan ke depan, walaupun sudah dikatakan tadi akan dibagi dua, ya secara luring dan daring, ini memang dari pihak-pihak terkait, terutamanya kepala sekolah ini harus bisa mensiasati waktu. Ya, mungkin dari kawan-kawan guru nanti ini bisa menyampaikan strateginya gimana ini, supaya jam-jam secara online ini tidak menumpuk dan tidak terlalu membebani anak-anak ini. Ya, ketika saya mengikuti selama 2 bulan terakhir itu non-stop. Baik malam, pagi, siang, saya lihat tersambung menyambung ini. Nah, satu. Yang kedua juga, ya, proses yang saya lihat terjadi adalah pemberian tugas yang terlalu bersifat akademik. Kebanyakan menyelesaikan soal. Ya, selesaikan soal ini, baik pelajaran apapun ini. Sehingga saya juga mencermati di bahasa Inggris itu kira-kira kita harus punya satu kiat sederhana juga. Kita punya seragam visi dan misi kita untuk pelaksanaan secara dalam jaringan daring ini. Ya, kita harus seragam konsepnya. Kira-kira konsepnya gimana ini supaya anak-anak tidak terbebani. Ya, karena setelah bahasa Inggris ini akan ditulis lagi pelajaran lain. Ya, walaupun ke depan ini belum ada kepastian pelaksanaannya. Apakah secara luring atau daring, kan harus ada juga data dari sekolah yang memberikan berapa yang siap melaksanakan secara daring, berapa yang siap melaksanakan secara luring. Sehingga konsep ini sebelum pelaksanaan secara dalam jaringan ini memang ada penyederhanaan konsep kita ya, terkait pada tata cara pengolahan waktu ini, timingnya, sehingga pelajaran lain-lain tidak menumpuk. Ya, karena kemarin itu bahasa Inggris masuk, bahasa Jerman masuk, IPS-nya masuk, dalam sehari itu hampir 24 jam saya pastikan anak-anak sibuk saja untuk mengerjakan tugas. Nah, ini mungkin masukan dari saya kepada pengawas Dikmudara selaku perpanjangan tangan dari pihak dinas untuk Bapak Kepala Sekolah. Sehingga ketika pelaksanaan betul-betul dilaksanakan secara daring maupun luring itu betul-betul efektif dan terukur. Ya, saya juga menganggap tidak usah ada kata-kata dilaksanakan secara maksimal atau minimal, tapi kita berharap kita laksanakan betul dengan sungguh-sungguh
walaupun secara minimal tapi hasilnya ada. Nah, secara maksimal juga kita paksakan nanti berdampak kepada peserta didik kita. Ini mungkin pertanyaan saya Bu, ulasan saya juga mewakili teman-teman secara spesifik dari SMP 1 dan seluruh kawan-kawan yang ada di Kota Kendari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah keluhan umum seluruh Indonesia. Iya. Ya, termasuk webinar nasional kemarin di Jawa Tengah, itu kebetulan pembicaranya juga termasuk gubernur Jawa Tengah, malah orang tua murid mendatangi gubernur. Bayangkan itu, gara-gara tugas anaknya terlalu banyak mendatangi gubernur. Iya, banyaknya mata pelajaran itu. Minta kebijakan supaya tidak terlalu banyak. Olehnya itu, dari pengalaman ini, kita sebagai guru yang ada di sini, tugas yang kita berikan kepada anak itu tidak terlalu memberatkan dan tidak berarti tugasnya tidak akan seragam. Walaupun topiknya sama, tapi tugas yang akan dikatakan itu mungkin dia bisa menjawab sesuai dengan pasiennya dia. Gitu. Kira-kira topiknya boleh saja sama, umpamanya topiknya sama saja, umpamanya berbelanja. Terserah anak-anak, apakah dia mau ceritakan dia berbelanja ke pasar, apakah dia mau ceritakan berbelanja ke mall, pengalamannya dia berbelanja dengan orang tuanya, atau dia hanya mungkin tidak pernah berbelanja, dia akan menceritakan juga kenapa dia tidak berbelanja, berarti jawaban siswa tidak akan sama walaupun topiknya sama. Kayak gitu kira-kira ya. Itu mungkin teknis yang paling sederhana dan tidak terlalu banyak. Dan jangan ada batasan, kau harus membuat kalimat yang belanja 50 kata, tidak sesuai dengan tujuannya. Seberapa saja yang dia bisa lakukan, kira-kira gitu ya. Dan tentunya anak yang cerdas atau anak yang lebih akan memberi jawaban yang lebih besar, yang lebih banyak, tetapi bukan berarti yang jawabannya sedikit nilainya jelek. Kira-kira begitu, Pak? Setuju? Iya. Kira-kira jadi itu. Jadi teman-teman besok kalau kasih tugas seperti itu kira-kira tidak terlalu banyak dan tidak terlalu bersifat ini, tetapi banyak yang mempengaruhi perilaku sosial kehidupan dia sehari-hari. Tadi karena ada anak yang orang tuanya belanja di mall, ada anak yang orang tuanya belanja di pasar, mungkin ada anak yang belanja di rumah dan seterusnya. Kira-kira ini cuma contoh yang sangat sederhana. Untuk kebijakan dinas itu kembali kepada sekolah sebenarnya, memang kembali kepada guru, dan karena inilah pelaku utama pembelajaran itu ada di guru. Itu memang kalau untuk bagaimana pemberian tugas yang tidak terlalu membebani kepada anak-anak sehingga menjadi ya, tadi bayangkan itu sampai mendatangi gubernur, orang tua murid, karena mereka belajar. Itu masih mending kalau orang tua yang punya kemampuan. Dan bagaimana dengan orang tua yang tidak memiliki kemampuan? Oke. Ada yang punya terima kasih. Iya. Silakan teman-teman yang lain masukannya, tanggapannya, pengalamannya. Ya, Pak Hos, silakan Pak Isal. Ya, silakan kalau ada mungkin yang kasih masuk kalau tambahan. Mungkin saya. Ya. Ibu Ya. siapa? Rini. Oh ya, silakan. Ibu Rini. Jadi mungkin cuma share saja ya. Terima kasih ya, cuma mau share saja mungkin sama teman-teman tentang pengalaman pembelajaran selama COVID. Kalau di SMP 5 itu kami ada 2 metode selama libur 3 bulan ini, kurang 3 bulan. Yang pertama metode daring, bisa melalui WA, ada juga yang pakai Zoom, ada yang pakai ya macam-macam ya. Kemudian ada juga yang luring. Jadi kalau luring seperti yang Ibu pengawas tadi sebutkan, ada poskonya di sekolah. Jadi kalau misalnya dalam kelas kan kami sudah punya grup WA. Jadi sudah didata siswa yang punya Android. Jadi yang punya Android mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi yang tidak punya Android, kami hubungi, usahakan dihubungi orang tuanya untuk mengambil soalnya di posko. Kemudian juga dibatasi soalnya mungkin maksimal 5 nomor, dan sekolah juga di kurikulum sudah mengatur dalam 1 hari itu hanya ada 2 mata pelajaran.
Jadi kalau misalnya kayak bahasa Inggris kan 4 jam pelajaran per minggu. Jadi kalau selama masa COVID ini kami pakai cuma 2 jam pelajaran. Jadi sudah diatur jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat supaya nanti siswa tidak terlalu terbebani mengerjakan tugas. Jadi kemudian juga materi-materi pembelajaran yang seperti yang Ibu Pengawas tadi katakan, kita tidak dituntut untuk menyelesaikan atau menyelesaikan kurikulum adik-adik. Jadi seputar COVID saja pembelajarannya kebanyakan. Misalnya cara hidup sehat, cara atau mungkin kalau misalnya kayak bahasa Inggris, saya meminta anak-anak menuliskan kata sifat yang ada hubungannya dengan perasaan mereka terhadap COVID. Kemudian mereka buatkan kalimatnya. Jadi seperti itu, siswa dia betul-betul merasakan bahwa pembelajaran selama masa COVID ini tidak membuat mereka tertekan. Jadi kalau membuat kalimat tentang COVID itu, saya lihat pekerjaannya siswa itu betul-betul tentang perasaannya mereka terhadap COVID. Ada yang misalnya private, ada yang katakan dangerous. Jadi berdasarkan memang pengalaman hari-hari mereka. Jadi biasanya siswa justru mereka yang tanya kapan lagi jadwalnya bahasa Inggris, karena saya memberikan soal yang tidak banyak, kemudian berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka saja. Jadi seperti itu saja, Bapak Ibu, mungkin sekedar sharing pengalaman yang saya lakukan selama masa COVID. Terima kasih. Iya, bagus nih. Ya, terima kasih. Halo Pak Ketua, baru masuk nih. Ibu Pengawas, minta maaf baru menyala lampu di rumah. Saya lihat di atas on the bed ini. Sip. Ya, selamat datang Ibu Iis. Ya, Bu Iis kayaknya yang baru bangun ini. Iya, bukan baru bangun, baru bangun lampuku ketinggalan. Sudah ketinggalan kereta. Baru. Itu sahabatnya Hajar Aswad itu siap. Oh, habis dipakai kemarin pelantikan. Masih belum saya ganti, belum dirinim deh. Oh, Hajar Aswad ya. Iya. Saya kira iklan ini Hajar Aswad ini. Kemarin habis. Kayak saya ganti dulu deh. Oh, Hajar Aswad, ngeri. Oke. Si anggota baru nih Hajar Aswad ini. Nah, baru bangun kita Hajar Aswad. Sarinim. Oke, Iya, sudah Yesus Janit. Bisakah sedikit di-share apakah topik, what is the topic this afternoon? What are we talking about? Ya, jadi kita lagi bicarakan persiapan pembelajaran new normal di sekolah, tatap muka dan daring. Gimana persiapan guru bahasa Inggris untuk menghadapi new normal ini, apakah pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran di rumah. Tadi sudah ada penyampaian dari Mbak Bunda, jadi sekarang sedang sesi diskusi, tanya jawab. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendiskusikan mungkin bagaimana persiapannya atau apa saja masalahnya di sekolah masing-masing, mungkin bisa sharing di sini. Iya. Ada lagi? Masih ada, masih menunggu. Waktunya? Ibu Herlina kayaknya ya. Coba Ibu Herlina, silakan. Silakan dinyalakan mic-nya, Bu Herlina. Ada yang nggak kedengaran suaranya Bu Herlina. Ada logo mikrofon di sebelah kiri bawah. Diklik saja. Yang ada aktif. Kemuliaan mic-nya mati. Ya, Bu Herlina. Nah, Bu Herlina monitor. Ya. Bagaimana? Ibu Herlina kayaknya dengan arisan yang mau dibicarakan ya Ibu. Oh, bisa ya. Ya langsung. Saya belum Mengumumkan bayar. siapa yang menunggak. Bendahara mengumumkan penunggak. Saya. Ya, silakan Bu Herlina. Silakan Bu Herlina. Nggak kedengaran suaranya. Hilang lagi ya, masih hilang lagi kayaknya. Hilang suaranya Bu Herlina. Lagi hitung uang dia pasti. Tiba mau menagih, hilang suaranya. Ini pengalaman pertama
sama kita kan, besok akan lebih baik lagi. Ya, insya Allah depannya lebih. Lebih banyak yang gabung. Host, boleh informasi yang bergabung jumlahnya berapa nih host ini? 20 nih, 20. Ada 20 ya dari 100 ya. Iya. Terhadir ya, host. Iya, nanti host di datanya semua host ini mohon di apa? Direkam datanya kita ini. Iya, iya. Sebagai masukan juga. Mr. Ical, share attendance-nya pakai Google Form. Boleh. Nanti saya share. Boleh. Iya. Ya, silakan kalau masih ada yang mau. Mana Ibu Lin tadi dia Kalau menghilang? nggak ada, Bu Erlina hilang-hilang suaranya. Berlina lot arisan. mungkin sebelum kita lot harisan mungkin ini saya mungkin ada satu juga permintaan ini kepada seluruh teman-teman pengurus MGMP di Kota Kendari. Ya, apa ini saya ingin menyikapi nih hasil rapat kami dengan para kepala sekolah terhadap materi-materi esensial itu. Ya kembali ya. Apakah perlu ada penyeragaman ini? Kita seragamkan semua. Artinya dari level kelas 7, 8, 9 ada saringan. Kita menyaring kira-kira materi esensial dalam kelas 7 itu apa? Kelas 8 gimana dan kelas 9. Melalui forum ini kita coba memilah-milah, mengagregasi menurunkan kira poin-poin apa saja yang nanti kita akan coba buat. Kemudian kita tawarkan pada forum ini supaya nanti juga bicaraan ini ada tindak lanjutnya. Ya, mohon mungkin petunjuk dari kawan-kawan dan ibu pengawas ini terkait dengan penyaringan materi-materi esensial saja, sehingga kita punya satu paket yang sama. Apa yang diajarkan di SMP 1 akan sama diajarkan di SMP 2 atau sebaliknya seluruh SMP akan sama punya materi esensial, sehingga ketika pengawas turun ke sekolah ya kita punya satu bahasa yang sama. Ya. Mohon ditanggapi teman-teman, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bertanya dulu Pak Ketua, ini yang dengan penyaringan materi esensial untuk masing-masing level ini apakah untuk berlaku hanya khusus pada saat pembelajaran daring atau memang untuk pada saat normal nanti? Ya, ini sama, daring sama luringnya sama. Ya, jadi tidak ada perbedaan, semua akan disaring. Artinya KD-KD itu tidak semua akan diajarkan. Jadi ada materi-materi yang esensial. Untuk menyikapi ini memang harus ada satu forum MGMP sebagai satu wadah yang resmi di bawah naungan Mudora. Maka ini perlu kita terapkan kebersamaan kita, sama-sama punya pandangan yang sama. Nanti kita akan lewat grup ini juga, pertemuan berikutnya lagi akan ada materi yang kita bahas. Misalnya di SMP 1 akan mencoba meramu kelas 9 untuk yang diajarkan nanti KD-nya seperti ini. Kemudian di SMP 9 silakan menyikapi atau ada tawaran dari sekolah lain untuk kelas 7, 8, dan 9. Sehingga itu kita putuskan. Kita putuskan lewat forum ini bahwa forum MGMP Bahasa Inggris memutuskan untuk materi esensial kelas 7, 8, dan 9 yang sudah disepakati oleh pengawas Bahasa Inggris di Mudora adalah sebagai berikut. Ya, poin-poin itu harus ada keseragaman. Karena sepak terjang pengawas juga tidak akan lepas dari monitoring dan evaluasinya. Ketika turun di lapangan atau di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, pertama juga walaupun tidak terikat dengan administrasi, akan tetap diminta dokumentasinya. Apa dokumen Bapak Ibu ketika mengajarkan secara luring maupun secara daring. Kalau kita seragamkan sama, maka ini merupakan suatu input, masukan yang sangat luar biasa untuk sekolah masing-masing, dan lebih bagusnya lagi laporan ke pengawas terhadap Dinas Kota Kendari. Ya, seperti itu Ibu Is. Oh iya, bagus. Jadi kalau begitu akan ada sesi pertemuan berikutnya, baik secara tatap muka atau melalui Zoom ini, untuk menyepakati penyaringan materi-materi esensial, mungkin yaitu hasil, mungkin di luar ini masing-masing sekolah merancang gitu ya. Merancang dulu ya. Karena tidak semua nanti materi akan disampaikan. Ya, bagus. Karena kita ada eliminasi waktu. Kita sudah dibatasi waktu dari 4 jam itu akan menjadi 2 jam. Jadi memang kita harus seragamkan memang kelas 7 berapa, kelas 8 ini materi KD-KD apa saja yang akan diajarkan. Sehingga nanti paketnya satu paket yang sama, bahwa seluruh kota SMP, MTS Kota Kendari sudah satu pemikiran, satu tujuan, menghasilkan satu paket materi pembelajaran.
dari beberapa Ya. KD yang disaring. Ya. Jadi mohon tanggapan teman-teman, kemudian tanggapan juga penguatan dari Ibu Nerida selaku pengawas kita ini. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu yang Bu Is mau tidur lagi tuh. saya Aku ulangi. Jangan tidur, Bu Is. Lagi itu. Yang perlu mungkin kita mungkin jangan tahu bahwa di TPRI itu ada jadwal pembelajaran, berarti yang harus kita cermati juga bahasa hari apa belajarnya di TPRI supaya kita pahami bahwa ini materi yang disajikan di TPRI, berarti apakah sesuai dengan kira-kira begitu ya. Jadi kalau bicara TPRI kita cermati kembali karena saya hari apa itu bahasa Inggris, kita tahu topiknya apa yang dipelajari, mungkin kita bisa tiru seperti apa model pembelajaran. Itu cuma saran dari kami. Terus sambil menunggu, kalau saya materi ini semua esensial seperti dikatakan Pak tadi. Beda setiap sekolah itu adalah level materinya yang akan berbeda. Jelas. Iya, betul. Materinya di SMP 1 tidak akan sama dengan level materinya di SMP 11. Ya, sesuai karakter siswa ya, betul. Ya. Ulangi tadi, level materinya berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ya, peserta didik ya. Sebenarnya kita disuruh buat tes awal. Tapi secara tanpa tes awal sebenarnya kita sudah bisa memetakan bahwa SMP 1 level materinya kira-kira seperti apa, SMP 2 dan sesuai dengan kondisi siswanya. Jadi kita masing-masing berbeda. Kalau umpama di SMP 1, umpama kan kalau di kelas 7 itu kan satu semester cuma 4 KD ya Bapak Ibu? Betul? Kelas 7. Karena ya, 4 ya. Kelas siapa ngajar kelas 7 tuh? 4 ya, nggak salah. Sedikit. Karena KD-nya memang kita di bahasa Inggris ini 1 tahun itu hanya 12 paling tinggi. Iya, makanya saya bilang semua berarti esensial, tinggal. Ya, esensial sekali. Yang berbeda adalah level materinya. Nah, level materinya, ya. Level materi perkenalan, umpama yang paling rendah kan cuma dapat memperkenalkan diri, nama, alamat, tempat tinggal, gitu ya. Tapi kalau umpama sudah level yang lebih tinggi, mungkin sudah bisa dia sampai bicarakan hobinya dan seterusnya. Kira-kira begitu ya, itu yang dimaksud dengan level materi. Betul. Oke. Itu cuma saran dari kami sebagai ini. Jadi semuanya sebenarnya tetap diberikan, hanya level materi yang berbeda dan teknik yang berbeda. Seperti yang disampaikan Bu Syahrini tadi, itu teknik yang patut kita contoh. Bahkan itu kalau memang siswanya tidak bisa dijangkau, ada kunjungan rumah. Siswa dihubungi. Itu sudah guru yang luar biasa itu. Kalau bisa mengadakan kunjungan rumah untuk siswanya. Mantap itu. Mantap kalau ada guru yang begitu. Mantap apalagi kalau guru sampai ke rumah bu gurunya. Ini cuma bercanda ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, mungkin masih ada dari Bapak Ibu Guru. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kalau memang ya, bisa lanjut ke arisan ya, kalau memang sudah tidak ada lagi nih, ya, silakan ke arisan Ibu Bendahara ini, Trisho. Ibu Erlina lagi hitung uang nih. Bu Erlina, silakan Ibu Erlina. Ya. Kayaknya bermasalah suaranya. Ini dia. Oh iya, link absen ada di kolom chat ya, silakan di chat. Pak Ketua, Ya, sambil siap. menunggu Ibu Herlina, saya Adul, selama ini Pak Menteri kan memutuskan pembelajaran tatap muka diberlakukan awal 2021. Meskipun kita tidak tahu apakah untuk Kota Kendari akan lain atau tidak. Nah, meskipun Juli nanti diawali dengan pembelajaran baru, kita misalnya lewat daring, saya mengusulkan di sini kan kita punya guru yang sangat berkompetensi yang mau berbagi. Saya mengusulkan artinya setelah pertemuan ini melalui Zoom ini kita sepakati akan ketemu
dan ada apa yang mau dipelajari. Misalnya Mr. Isa akan berbagi tentang penggunaan apa gitu, misalnya Office 365 atau pendalaman tentang Google Classroom yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran daring nanti. Artinya kan kalau kayak ini sekarang ini saya hanya fasilitas WA dengan Kuiper. Tapi kan tidak menutup kemungkinan masih ada aplikasi-aplikasi lain yang bahkan mungkin lebih akan familiar digunakan oleh para guru, tidak menutup kemungkinan itu bisa dipakai. Nah, dan di sini karena memang di tempat lain sih banyak menawarkan pelatihan-pelatihan itu secara online, tapi kita juga mungkin secara internal di MGMP Bahasa Inggris, karena kita juga punya narasumber yang bisa kita andalkan, kalau bisa mohon kesediaan Mr. Ical untuk mengatur lagi pertemuan ini dan ada materi yang di-share ke kita-kita. Gitu Pak Ketua. Iya, betul. Ya, memang pada umumnya kita ini kan masih menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ya Google Drive gitu ya. Ketika kita mencoba melihat di buka YouTube itu ada satu tampilan yang luar biasa itu, ya sekilas kemarin buka-buka itu guru ngajar itu seakan-akan dia berada di, kita nonton di di videonya itu seakan-akan dia mengajar real dengan menggunakan PowerPoint-nya sendiri ya, menjelaskan dengan PowerPoint. Saya lihat ini menarik sekali nih. Ya, nah itu yang harus kita pelajari. Ya, hasilnya bersih. Kemudian memang PowerPoint-nya muncul dalam dalam layar ini kan, layar kita punya Android atau di komputer kita ini. KineMaster saja saya belum kuasai. Ya, inilah mungkin ya kita ini akan tetap berimprovisasi dan berinovasi nih. Kebetulan betul kita berharap sekali teman-teman yang punya kemampuan IT yang sangat di atas rata-rata kita ini ya memang perlu harus memberikan masukan lah pada kawan-kawan guru yang betul-betul masih ingin punya kemauan belajar keras ini. Terutama nih kawan-kawan, saya berapresiasi juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti mau belajar itu, ya Hari, Mida, yang ya mungkin itu sangat luar biasa itu ya. Yang sudah memposting di medsos itu luar biasa. Artinya mereka punya terinspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Semoga teman-teman lain bisa ikut ini. Ya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kita belajar lebih giat lagi. Ya, mungkin ini tawarannya Bu Is ini saya kembalikan kepada Ical ini. Ya, mungkin ada hal yang lain Ical ini. Ya, nanti kita agendakan untuk meeting selanjutnya, insya Allah. Iya. Selain Google Meet sama Drive ini Ical, mungkin ada tampilan belajar mandiri Ical itu. Iya, nanti kita kayak yang sudah diperbuat Ibu Mida juga bisa di-share itu bagaimana menghasilkan seperti itu. Ya, karena saya bisa. menyerah itu di level 2. Hebat ini teman-teman ya. Betul ya, saya mau Hari, Mida itu ya. Luar biasa mereka itu. Kita apresiasi sekali mereka punya mau berinovasi selalu. Ya, nanti kita mungkin nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Kita akan coba bicara nanti secara kita akan surat selanjutnya. Iya, siap idenya. Siap. Ya. Ya, silakan Pak host lagi mungkin apa yang ingin disampaikan. Silakan host. Ibu Herlina mungkin belum. Ibu Herlina. Yang hilang suaranya Ibu Herlina ini. Berlina, ayo Berlina. Ya. Oh, enggak. Bermain arisan ini. Oh, kedengaran suaranya. Ibu Her, enggak kedengaran suaranya Ibu Her. Ulin, arisanku. Iya. Ulin. Kayaknya arisan. Bu Her dia bicara sendiri, baru enggak kedengaran suaranya ini. Ya, ini mungkin, tapi Mik. tapi mic-nya aktif tuh. Mic-nya sudah on. Ya, sudah on. Dari HP-nya Bu Herlina kan. Ini ya, bukan di laptop dia. Dari laptop atau HP. Chat saja Bu Her, kalau nggak bisa dengaran suara tak. Di chat saja Bu Her. Chat saja Bu Her. Chat saja di chat. Siapa itu? Udah Tidak dilihat. Tidak dilihat. Kasih besar, kasih. Kita masih banyak. Ini, Ibu Sahrini. Ya tahu lah. Ibu Sahrini. Pertemuan awal ini masih Tidak banyak. dilihat. Ada Ibu Sahrini, saya sudah baca. Ibu Sahrini. Iya. Ya, Sudah oke. lihat? Oh ya, Bu Sahrini. Ya, silakan Bu Her. Ya, Bu Her bisa masuk ini. Iya, tapi Sehari ini hadir, berarti bisa dapat ambil uangnya. Iya, Bisa ditarik kok bukan hadir.
Siapa lagi, Bu Her? Ya, lanjut Bu Her. Lagi. Kocok lagi. Halo, satu saja, Mi. Oh, satu saja. Kurang cuma satu. uangnya. Nanti ditransfer sebentar nih kalau sore masih hujan ini. Masih banyak yang belum itu, yang belum menyetor. Oh, iya. Tidak Siapa baca Sarini? info di grup. Masih bisa bertanya, Kang? Silakan. Bisa. Ya. Oke. Bu Bendahara. Sama Ibu Nurhida, saya mau bertanya. Oh, siap. Berdasarkan informasi itu, apakah ini informasi sudah valid atau belum? Itu yang guru 50 tahun ke atas tidak mengajar lagi di sekolah. Betul. Oh iya betul. Tatap muka ya. Betul. Nah, Kasihan kita ini. ini Mau dikasih masalah gelang, mau ini. dikasih gelang. Karena berarti misalnya saya harus mengajar di rumah. Terus apakah kalau misalnya katakanlah Bu Syahrini masih muda, berarti dia mengajar tatap muka. Sedangkan saya tidak lagi. Nah, Terus yang saya dengar sama teman, administrasinya itu lebih rumit daripada kalau kita tatap muka. Tolong penjelasannya Bu Nurhida. Terima kasih. Memang sumber yang belum bisa dipertanggungjawabkan memang. Ada yang bilang, tapi kan intinya panduan COVID ini bahwa yang 50 ke atas itu berisiko untuk terpapar COVID. Iya, terpapar ya. Betul. Tidak punya risiko kalau dia punya penyakit bawaan. Sebenarnya kalau menurut saya, walaupun kita 50 tahun, kalau kita tidak ada penyakit bawaan, insya Allah kita kuat. Ya, saya juga sudah 50 tahun ke atas, jadi makanya saya merasa kuat. Ya, jadi ya dulu tetap jalan saja, tidak ada dulu yang resmi, tidak ada yang resmi bahwa yang 50 ke atas saya tidak tetap biar dia 20 tahun kalau dia sakit ya tidak boleh. Iya, betul. Iya, betul bersin itu. atau batuk itu nggak boleh ya. Demam, batuk, bersin aja nggak bisa ke sekolah itu. Biar 50 tahun kayak saya, kalau saya betul. sehat, bisa gitu? Ya, informasi itu kalau gurunya bersin, demam, batuk saja nggak boleh ke sekolah dia. Nggak boleh. Oh, berarti biar 50 yang penting sehat. Kalau ada jaminan Harus rapid test kalau begitu. kasih kabar kembali gitu. Panduannya ada di surat edaran Sesjen itu, Bu, di bab 3. Coba kita baca panduannya untuk kalau tatap muka, ada di sana, Ibu. Itu yang resmi. Kalau yang tidak resmi, berita-berita sekarang ini kan berita banyak yang kadang-kadang tidak jelas. Iya, kayak berita gaji 13 tidak cair katanya, tidak resmi. Mana Betul? ini? Waduh. Kita tunggu tuh bulan Juli. Hancur ini. Ber, gaji 13 katanya tidak cair. Bulan Juli Bu Iis. Masalahnya tuh kita tidak terima lagi sertifikasi kalau sudah di rumah, Mi. Nah, iya. Mana juklaknya? Itu cuma hoax. Jangan dulu intinya sekarang kita mikir bagaimana teknis yang akan kita gunakan. Iya. Bagaimana kita alergi debu saya ini, kalau kita sedikit debu bersin, bagaimana itu langsung kita disuruh. Oh, nggak bisa Cal itu. Iya, kayak saya. Kalau pagi-pagi tuh bersin-bersin saya. Demam itu di atas 37,5 sekian itu udah tidak bisa masuk gitu. Tapi kalau kita mau bersin, kita jauh-jauh memang dulu, kita cari tempat sepi, jangan sampai dilihat. Ditangkap nanti kalau tahu. Iya, waduh. Bu Yati, dengar saya kah? Ya, silakan Ibu Wasuna ini. Enggak, Ibu Yati tidak dengar suara saya itu. Dengar, Pak. Bu Yati kayaknya mikrofonnya dimatikan. Dia matikan. Iya, Ibu Mulyana juga. Tidak dengarkah suara saya? Kalau Dengar. Nah, itu dia mendengar. Pak AS21 dengan 20 ini yang mau saya hubungi untuk menyetor. Tunggu Mi saya tanggal 20. Belum dapat Kak Bu Her? Iya. Nggak ada masalah. Soalnya jadi rapel nih, rapel hutang. Bu Is paling banyak toh? 600.000 rapel Fatima. Harus sudah dapat. 800 dapatnya, nyetornya 600.
Ya, Harus itulah sudah dapat. kesamaannya. Kalau belum dapat, bagus. Kok Wer, saya sudah dapat Kak, perasaanku saya belum dapat. Kedua belum lah. Perasaan terus dipakai, perasaanku udah ditunggakan, perasaanku belum dapat. Siapa tahu bulan 9 atau 10 sudah bisa pertemuan nih. Ulin, Iya, Amin. tidak Iya, ada iya. itu. Pokoknya pertemuan boleh. apa Januari sampai Desember nggak Januari, boleh. belum ada. Ulin, Oh, begitu kan? Ah, Tidak boleh Boleh. berencana sampai Desember nggak boleh. Januari, Pi. Oh, terus Hmm. anak-anak boleh. di bulan ini bagaimana? Katanya mau tatap muka. Daring, Mi, tidak ada, Mi. Itu sudah ada aturannya Mas Menteri bahwa pembelajaran awal 2021 sebelum ada itu memang direncanakan ada pembelajaran. Tidak, kemarin saya dengar itu berapa 3 hari Senin, Selasa, Rabu, terus ganti shift lagi. Itu Kamis, sebelum Jumat. ada aturan yang terbaru. Iya, sudah ada aturan baru ya. Mau apa? ya, Dikatakan jadi kita kayak menunggu itu saja peraturan. kebijakan wali kota dan di Komodora nanti nih, kebijakannya Iya. mana. Termasuk juga tatap muka ini kan, yang luring-luring kan belum pasti nih, karena harus ada kriteria tentang Masalahnya zona Kota itu. Kendari masih Zona zona hijau, merah. zona merah, ya. Itu belum ada Masih zona kepastian, merah. walaupun sekolah-sekolah mungkin sudah melaksanakan strategi yang tepat, tapi itu kan belum final itu. Ya. Karena kita juga harus berpatokan kepada kebijakan-kebijakan wali kota Iya. sama Dikmas, ya. Silakan sekolah-sekolah merancang, tapi jangan dulu jalankan sebelum ada petunjuk ini. Ya, nanti kita dikatakan juga salah ini kan, salah melangkah lagi nih. Ya. Mana Ibu Mungkin Fatimah terkait- tidak ada, Di? Tidak ada Ibu Fatimah. Saya baru telepon tadi sebelum meeting, saya sudah telepon. Nah, ada Iya. juga Pak Marhain. Mana Pak Marahin? Omar Hain pengawas saya belum ada ya. Mungkin sibuk Ada, ya, mungkin ada urusan lain. Satu aja yang setia pengawas. Saya telepon tadi, Standby. Pak Marhen, katanya lagi flu. Saya bilang, kan bekerja Baru bangun ini Teis ini. Tidak, saya pakai mukena tadi pakai kerudung. Saya keluar pakai kerudung biasa tapi masuk. Alhamdulillah menyala. Saya buka-buka dari apa Ya. saya cari mukena yang dekat, saya mukena bisa pakai. Saya masih masih puasa. tidur tadi itu. Pak Mukti Masih baru puasa datang saya, nih. puasa bayar hutang. Wah, silakan Pak Mukti nih, masuk ya. Oh, Aduh. Pak Mukti. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Mana Pak Mukti? Maaf ini, minta maaf semua teman-teman, saya baru masuk ke rumah. Mana gambarnya, videonya nyalakan, Bung. apa Pak Mukti? Iya. Bermasalah Saya kayaknya baru kamera. bangun itu. Pak Ical, saya mau ngomong dulu dengan Ibu pengawas dulu terkait dengan kenaikan pangkat ini di luar daripada Ya. kereta kita. Oke, silakan, menarik silakan. nih, dengar. Ya, menarik ya. Mungkin ini perpanjangan saja informasi dari di Komodora kepada Ibu Nurhida untuk teman-teman kita yang sudah masuk di golongan cukup tinggi 4B ke 4C. Saya tuh menyikapi kemarin dari surat keputusan itu tentang apa? Tentang kenaikan pangkat yang biasanya lewat LPMP langsung ke Makassar, ke Bali, pelaksanaannya untuk 4C, 4D dan seterusnya. Nah, kemarin tuh ada teman-teman yang sudah sharing surat keputusan itu dan sudah ditandatangani, saya lihat itu. Apakah betul itu untuk ke 4C atau ke tingkat lebih tinggi lagi, 4C, 4D, itu sudah bisa lewat, katanya surat BKD yang tangani. Mohon penjelasan Ibu Nurhida ini terkait dengan ini. Karena teman-teman ini sudah banyak yang mau ke 4C mungkin ini. Iya. Terima saya kasih. juga sebenarnya mau tempat C ini. Kalau Iya. pengusulannya, saya juga belum dapat aturan yang jelas, tapi saya cuma dengar kemarin dari Kepala SMP 9 bahwa memang sudah Iya. bisa lewat BKD BKD ya, ya betul. plannya ya lewat sana. Oh, harus 2 Male. Persyaratannya semua masih tetap sama. Tetap harus ada karya tulis ilmiah dan belajar. Iya. Jalannya yang berbeda. Persyaratannya tetap. Tetap ya. Berarti sudah, artinya apa? Berarti loncatannya tidak terlalu jauh lagi Bu ya, kalau sudah BKD ini ya. Berarti kawan-kawan mungkin sudah luar biasa nih kalau sudah BKD yang tangani ini. Iya. Jalannya yang singkat, tapi prosedurnya apa namanya persyaratannya masih tetap sama. Sama pesanannya ya. Ini sudah berlaku tahun ini Bu ya? Sudah Ya. berlaku tahun ini ya untuk 4C ya? 4C, 4D ini. Ya, tapi saya sendiri belum membuat ini. Loh, kenapa ya? Saya sudah tapi kenapa saya malas?
Iya. Oh, ternyata Anda harus download ya. Siapa itu? Bu Erlina kayaknya. Ya Bu Her, di mana? Namanya siapa, Bu Her? Coba kasih dekat Siapa lagi, itu? Bu Her. Kasih dekat di kameranya, ada kelihatan. Ya, tidak jelas siapa. Ibu Nurhida. Ibu Bu Nurhida. Nurhida itu. Iya. Ibu Kalau pengawas. Ini nomor rekeningnya. Aduh, berapa juta ya? Yang beruntung hari ini Ibu Sahrini dan Ibu Nurhida. Ya, selamat ya. Traktir Iya. di Kampung Bakau. Traktir ini. Kampung Baku siapin nih, Bu Is ya Nomor kapan Kampung Baku? rekeningnya. Gila, ketemu, padahal minta ditraktir. Mana mukanya Pak Mukti? Disembunyi? Pak Mukti, dirimu di mana? Saya curiga dia tidak pakai baju, dia tidak mau kasih kelihatan mukanya. Ini Ibu Asni, Sama mana? pakai baju singlet. Ibu Penny juga dia sembunyi. Oh, padahal dia ada di kamar mandi ini Bu Penny. Tiap minggu begini. Saya suka kalau tiap minggu. Tiap minggu. Dua minggu sekali, Mi. Tiap minggu kan ada acara lain lagi. Oh iya. Jadi memang penting- saat ini yang siapkan room saja nggak sibuk ini apa-apa sebenarnya. Tergantung yang menyiapkan roomnya ini. Ya, itu Kalau room biar tiap hari dibuka Pak, silakan. Silakan ya. Iya. Selama masih Nah, memang gratis. juga ada bagusnya juga nih saya lihat ini. Dengan adanya COVID ini, pandemi ini memang semua tergunakan ini. Artinya kawan-kawan yang tidak pernah tersentuh dengan IT ya sudah banyak ini. Termasuk Paksa grup-grup, harus bisa. alumni saja ya, tuh kita hampir memang tiap harus malam itu ya, tiap saat itu minta apa istilahnya video konferensi selalu ya. Jadi luar biasa aja. Artinya dengan adanya COVID juga ini, pandemi juga ini, kita juga diberi kemampuan untuk beradaptasi nih secara langsung ini. Tetap ada positifnya nih, dengan ada pandemi ini, ada positifnya kawan-kawan guru akan terus survive dengan IT. Ya. Mungkin Pak Ical bisa mengambil kesimpulan Pak Ical hasil pertemuan kita hari ini, Cal. Ya. Dibacakan teman-teman garis besarnya apa saja, Cal. Silakan. Ya, sudah oke Pak Ical. baik. Ya. Iya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15 dan sudah mau maghrib, jadi untuk pertemuan hari ini MGP Bahasa Inggris, MGP virtual pertama kita, ya episode pertama atau edisi pertama MGP JS Kota Kendari, kita hadir pada hari ini dan kesimpulan bahwa untuk persiapan new normal masih banyak yang harus kita persiapkan, masih banyak yang harus kita diskusikan. Yang pasti adalah dibuka atau tidak dibukanya sekolah secara tatap muka, kita semua sebagai guru bahasa Inggris sudah harus siap dengan materi-materi kita, sudah harus siap secara baik itu tatap muka maupun secara daring atau belajar di rumah, karena dua pilihan itu yang akan kita lakukan pada nanti di tahun ajaran baru. Apa kita akan mengkombinasikan keduanya atau kita tatap muka saja atau belajar di rumah saja? Tentu saja semua perlu persiapan yang matang, karena sekali lagi dalam new normal ini semua sistem akan berubah, baik itu dari kurikulumnya mungkin atau apa yang kita ajarkan, dan mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas secara teknis materi-materi apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang kita prioritaskan mungkin nanti untuk apa yang kita ajarkan di tatap muka maupun belajar di rumah. Juga dengan teknologi apa yang bisa kita gunakan apabila kita harus terpaksa belajar melakukan belajar di rumah pada siswa kita. Saya kira cukup demikian MGP kita pada hari ini. Sekali lagi saya sebagai host, juga dari Pak Ketua mungkin, dari Ibu Pengawas, apabila ada salah-salah kata dari kami ataupun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan acara bebas, Dadah. mau bicara-bicara, yang mau keluar juga boleh, yang mau lanjut ini juga boleh. Silakan. Dadah. Saya